Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Sheningrom, NPM 252204045. Di sini saya akan membuat video tugas untuk praktikum skema proses infeksi pada berbagai agen infeksius 2. Langsung saja ke videonya.
Nggak ada wifi, nggak masalah. Download musikmu dan dengerin offline dengan Spotify Premium Standar. Tanpa iklan, tanpa buffering, dengerin lagu dengan suara jernih berkualitas tinggi. Dapatkan 3 bulan cuma Rp79.900. Bisa batal kapan aja. Lampu mati, musik tetap nyala. Ketuk banner buat info lebih lanjut. Upgrade keseruan musikmu dengan Spotify Premium Standar. Kamu bisa putar lagu dalam urutan apa aja tanpa kelewatan satu bit pun. Dapatkan 3 bulan cuma Rp79.900 sekarang. Temukan lebih banyak dengan Premium Standar. Ketuk banner buat info lebih lanjut. Lagi seru-seruan bareng teman-teman. Setiap beat bikin suasana makin asik. Dengan Spotify Premium Standar, dengerin musik tanpa iklan yang bikin party tetap seru, bahkan offline. Nikmati 3 bulan cuma Rp79.900. Bisa batal kapan aja. Ketuk banner buat info lebih lanjut. Baik, untuk gambarnya sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam siklus hidup parasit malaria. Perlu kita ketahui, parasit malaria adalah mikroorganisme dari Penuus plasmoid yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Parasit ini memerlukan 2 inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya, yaitu nyamuk Anopheles betina sebagai inang utama dan juga manusia sebagai inang perantara. Baik, untuk tahapan-tahapannya, yang pertama ada transmisi ke manusia. Parasit malaria dalam bentuk sporozoit masuk ke tubuh manusia melalui gigitan-gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nyamuk menyuntikkan sporozoit ke dalam aliran darah manusia bersamaan dengan air liur yang berfungsi mencegah darah membeku saat nyamuk menggigit. Kemudian yang kedua, tahap hati. Setelah berada di aliran darah, sporozoit bergerak menuju hati melalui pembuluh darah. Di hati, parasit melalui sel-sel hati yang disebut hepatosit dan berkembang baik secara aseksual, membentuk ribuan merozoit. Tahap ini disebut dengan tahap eksositrositik. Kemudian yang ketiga yaitu pelepasan merozoit ketika sporozoit selesai berkembang di sela-sela hati. Sel-sel hati yang terinfeksi pecah melepaskan merozoit ke dalam aliran darah. Ini menandai awal dari infeksi pada darah sel merah. Kemudian yang keempat yaitu siklus eritrosit atau aseksual merozoit yang dilepaskan melalui sel darah merah di mana mereka berkembang biak lebih lanjut. Di dalam sel merah, parasit melalui beberapa tahap berkembang, termasuk tahap cincin, trofosit, dan juga sizon. Setelah parasit matang, sel darah merah pecah, melepaskan merozoit baru ke aliran darah merah Proses ini berulang dan menjadi penyebab utama gejala malaria seperti demam, menggigil, dan juga anemia. Kemudian yang kelima, pembentukan gemostisit. Selain berkembang biak secara aseksual, beberapa parasit berkembang menjadi bentuk seksual yang disebut gemtosit. Gemtosit ini tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut di dalam tubuh manusia, tetapi menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan ke nyamuk. Kemudian yang keenam ada transmisi ke nyamuk, yaitu ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia yang terinfeksi. Gemtosit bersama darah masuk ke dalam nyamuk. Di dalam perut nyamuk, gemtosit mulai tahap reproduksi seksual. Yang ketujuh ada perkawinan gemtosit. Di usus tengah, nyamuk gemtosit jantan dan juga betina bergabung membentuk zigot. Zigot ini kemudian berubah menjadi ookinet yang mampu bergerak. Kemudian nomor 8 ada oksita, terbentuk oksitet, yaitu menembus dinding usus nyamuk dan juga berkembang menjadi oksita. Di dalam oksita, parasit malah berkembang biak secara ekstensif dan juga membentuk ribuan sporozoit baru.
Kemudian tahap terakhir yaitu pengembangan sporosit. Setelah matang, sporosit keluar dari ooksita dan bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk. Kemudian nyamuk tersebut menggigit manusia lain, sporosit dikeluarkan kembali melalui siklus baru. Baik, sekian dari penjelasan video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.